Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Revita Etos. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 di LPTK Universitas Negeri Padang dengan nomor peserta 2015 02713129. Nomor induk mahasiswa 23335020. Saya guru di SMA Negeri 5 Kota Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, Senin tanggal 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 10, materi gejala sosial masyarakat multikultural, model pembelajaran problem-based learning, guna memenuhi tugas uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang kegiatan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Bersedia. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, gimana kabar kalian pagi ini anak-anak hebat Ibu? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, sehingga kalian bisa bertemu lagi pada jam biologi. Baiklah, Ibu akan mengecek hadiran terlebih dahulu ya. Sebelum proses pembelajaran sosiologi kita mulai, Ibu minta kepada anak-anak Ibu persiapkan dirinya dulu, buku cetak sosiologinya, pena ya, tolong disiapkan, letakkan di atas meja. Kemudian diperhatikan sekeliling kalian bawah bangku meja, kalau seandainya masih ada sampah, tolong diambil, tolong dibersihkan terlebih dahulu. Minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang apa? Siapa yang masih ingat? Anak-anak Ibu di sini. Siapa yang masih ingat? Materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Gejala sosial. Kita sudah mempelajari gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Pada pertemuan pagi ini, Ibu akan melakukan review ya materi kita minggu yang kemarin. Ya. Di antara kalian sebenarnya sudah memahami tentang masyarakat multikultural? Sudah. Jadi Bu, menurut saya masyarakat multikulturalisme itu adalah masyarakat yang hidup dalam suatu lingkungan dan di dalam lingkungan tersebut memiliki keberagaman seperti budaya, perilaku sosial, dan sebagainya. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, kita tidak akan lupa dengan tujuan pembelajaran kita ya. Tujuan pembelajaran kita itu ada 3. Yang pertama, peserta didik diminta yang mengidentifikasi gejala sosial dalam masyarakat multikultural. Yang kedua, tujuannya peserta didik mampu menganalisis ya masyarakat multikultural. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan multikultural dan masyarakat multikultural. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita pada pagi ini. Nah, baik, Ibu akan menyampaikan tentang penilaian terlebih dahulu ya Nak ya. Karena mengapa nanti kita ada penugasan, Ibu memakai model pembelajaran problem-based learning. Di sini nanti ada penugasan dalam bentuk diskusi. Apa saja yang
akan ibu nilai nantinya. Ya, yang sikap berarti sikap kalian disiplin, ya kan? Bekerja sama dalam kelompok, karena nanti diskusi, menghargai pendapat kelompok yang lain. Setelah itu pengetahuan, arti sejauh mana kalian memahami konsep-konsep materi. Materi tentang apa? Yaitu tentang diskusi yang akan ibu berikan. Kemudian yang nilai yang keterampilan itu berarti yang pertama yang akan ibu nilai, ya, bekerja sama kalian dalam kelompok diskusi. Kemudian sejauh mana kalian memahami materi diskusi, ya. Setelah itu menghargai pendapat kelompok lain. Kemudian ibu akan menyampaikan pertanyaan pemantik, ya. Apa yang Anda ketahui tentang masyarakat multikultural? Ayo, silakan. Ya. Masyarakat multikultural itu adalah masyarakat yang di mana di dalam masyarakat itu memiliki adanya keberagaman dikarenakan adanya perbedaan dari setiap masyarakat yang menjadi satu ciri khas dari kelompok masyarakat itu. Jadi dia memiliki keanekaragaman, ya nak, ya, ingat ya. Nah, itu dikatakan sebagai masyarakat multikultural. Pasti di situ adanya masyarakat sama dengan majemuk. Ya, arti majemuk apa? Siapa yang tahu? Majemuk itu apa? Baca? Banyak. Ya, selain banyak, bahasa kita apa kalau di Bengkulu? Kita orang Bengkulu. Selain banyak apa? Beragam, ya, benar sekali, ya. Itu terhadap pertanyaan pemantik. Sekarang dari kalian mempelajari masyarakat multikultural itu, ya, pemahaman yang sangat bermakna bagi kalian apa? Siapa yang tahu? Silakan barisan ini. Silakan. Yang di belakang dulu. Karena masyarakat multikultural ini kan Bu banyak keberagamannya. Jadi kita tuh tahu bahwa Indonesia ini banyak ada istiadat, ada keragamannya yang banyak. Jadi itu bisa memperkuat kita di mancanegara itu. Siapa lagi? Menghargai, menghormati. Menghargai, menghormati. Siapa lagi yang mau? Silakan. Karena masyarakat itu adalah keanekaragaman di dalam suatu masyarakat itu menjadikan hal itu menjadi lebih indah di dalam masyarakat. Dan dari hal itu juga kita bisa memperoleh sifat-sifat seperti menghargai sesama budaya atau menghormati dan bisa toleransi antar budaya. Nah, jadi pemahaman bermakna yang jadi kalian peroleh itu kalian mengetahui sejauh mana keanekaragaman bangsa kita, ya, dikatakan sebagai masyarakat majemuk atau multikultural. Kita lakukan ice breaking terlebih dahulu, ya. Tolong konsentrasi, ya. Merah kalian tepuk tangan. Merah. Kalau kuning kalian loncat, ya. Kalau hijau kalian lari di tempat, ya. Kalau biru diam tidak bergerak, ya. Nah, coba kalian berdiri di sela-sela aja, cari posisi yang aman aja, ya. Kita lanjut aja. Sini boleh, pokoknya yang aman lah. Bukan breaking. Ya, cari sela-selanya, ya. Sudah. Ada Bu. Merah, kuning, hijau, biru, hijau, merah. Ya, sudah. Nggak ada yang belum konsentrasi? Nggak ada. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan. Ya, baik, kita masuk ke dalam kegiatan inti kita, yaitu tentang masyarakat multikultural, ya. Masyarakat multikultural itu merupakan masyarakat yang di Indonesia yang memiliki keanekaragaman. Kalian sudah tahu apa saja keanekaragamannya? Tolong disebutkan. Apa? Suku. Alat musik. Jadi semua itu dikatakan bangsa Indonesia sebagai masyarakat multikultural. Ya, ingat, ya. Maka kita dikatakan sebagai masyarakat multikultural karena kita memiliki keanekaragaman dari golongan, etnis, agama, suku, dan bangsa. Ya. Kemudian kita harus mempelajari dulu tentang hakikatnya. Hakikat
multikultural. Kelompok yang mendiami suatu wilayah. Silakan di belakang. Kelompok individu yang tinggal atau berinteraksi sesama di suatu wilayah. Jadi masyarakat, karena kalian sudah tahu hakikatnya, karena merupakan masyarakat modern yang menempati wilayah. Tadi baik lokal, ya baik internasional, ya atau nasionalnya, yang menghubungkan hubungan baik dari internasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Di dalamnya tetap harus ada tadi seperti kawan-kawan menceritakan tadi ada pola interaksi. Silakan anak ibu yang perempuan duduk di belakang. Menurut saya, masyarakat multikultural itu adalah suatu kelompok atau sekelompok orang yang saling berinteraksi dengan berbagai keberagamannya dan juga perbedaannya. Apalagi? Silakan. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda di dalam suatu wilayah. Masyarakat yang memiliki keanekaragaman yang berbeda-beda dalam suatu wilayah. Silakan. Multikultural adalah sekelompok masyarakat yang memiliki perbedaan dalam ekonomi interaksi yang menghasilkan satu keragaman. Nah, jadi secara sederhana kalian sudah bisa menyampaikan pengertian masyarakat multikultural. Karena di situ masyarakat yang memiliki keanekaragaman suku bangsanya, setelah itu dalam kelompoknya, ya di dalam kelompoknya ingat ya, yang berbeda itu harus ada sistem nilai dan norma. Coba siapa yang masih ingat pengertian nilai? Karena nampaknya terlalu serius perhatikannya. Coba, nilai itu apa? Silakan, Ahmad. Nilai itu adalah hasil. Dari siapa lagi? Standar pencapaian. Silakan, Alia. Kandungan, mutu, kadar, boleh ya. Kalau Bisa lagi? kualitas, Kualitas. Jadi semuanya benar ya. Jadi kalau arti nilai, kalau dalam kajian istilah sosiologinya adalah pandangan baik buruk. Pandangan baik buruk siapa? Si individu atau seorang atau manusia. Terhadap apa? Terhadap orang lain. Nah, jadi artinya pandangan baik buruknya individu terhadap orang lain. Itu di dalam masyarakat multikultural. Kalau norma apa artinya? Silakan Surya, di belakang Surya. Suatu aturan yang mengikat masyarakat yang bertugas untuk sebagai pedoman masyarakat dalam menjalankan kehidupan di lingkungan masyarakat. Jadi aturan intinya norma intinya aturan. Aturan itu harus ditanamkan terlebih dahulu. Ya, agar mengapa? Agar ada kesepakatan ya bersama di dalamnya untuk dijadikan pedoman atau keyakinan di dalam suatu masyarakat. Siapa yang bisa mengulangi? Ada berapa nilai-nilai multikultural? Ya, ayo sebutkan. Demokrasi, pluralisme, humanisme. Coba dulu yang demokrasi atau demokratisasi itu apa sebenarnya? Coba dulu. Silakan Surya. Kebebasan berpendapat di suatu masyarakat. Kebebasan berpendapat dalam suatu masyarakat. Ada apa lagi? Pluralisme ini pandangan yang menerima keberagaman sebagai nilai positif. Kenyataannya dia tidak menolaknya, tidak ditolak. Jadi kita suatu pemahaman ya, pemahaman atau penghargaan keanekaragaman suku bangsa tadi kita nilai secara positif dan kita tidak bisa menolaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, humanisme itu apa? Coba. Humanisme itu pandangan dan gerakan yang menghargai harkat dan martabat manusia dan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan. Dengan adanya masyarakat multikultural, itu yang pertama, lingkungan di dalam masyarakat itu bersifat heterogen atau beraneka ragam. Yang kedua, bisa menciptakan suatu kerjasama antar satu keanekaragaman dengan keanekaragaman yang lain. Dan ketiga, bisa membentuk suatu kelompok yang memiliki identitas yang kuat di masyarakat tersebut. Terima kasih anak ya.
Jadi Farhan sudah menyampaikan manfaat masyarakat multikultural. Arti yang pertama, manfaatnya kita harus menimbulkan rasa keharmonisan, ya kan, solidaritas, menghargai satu sama lain yang disampaikan Farhan. Setelah itu sebagai benteng pertahanan dari ancaman-ancaman yang akan terjadi. Setelah itu berikutnya apalagi timbulnya rasa saling menghargai satu sama lain. Itu manfaat dari masyarakat multikultural. Sudah paham tentang masyarakat manfaatnya? Sudah. Nah, coba kalian mengamati gambar. Sudah jelas nak? Sudah. Halaman 78 sampai 182. Kemudian juga boleh kalian mencari berbagai literatur dari kalian membaca ya buku sosiologi untuk dijadikan sumber informasi ya terhadap gambar yang ditayangkan ya. Kalian amati gambar ini. Coba dulu peserta didik yang mau secara sukarela saja yang mau pertama menanggapi gambar ini. Dari segi pakaian adat mungkin di keberagaman pakaian adat yang ada di masyarakat tersebut. Jadi keanekaragaman yang diambil di sini tentang pakaian adat. Keanekaragaman itu bisa kita lihat dari perbedaan makanan-makanan khas yang ada di Indonesia. Itu kan hanya contohnya. Indonesia itu memiliki banyak sekali makanan khas. Contohnya dari Papua itu ada papeda dan lain-lain, Bu. Perbedaan tradisi Bu di antara masyarakat multikultural kayak misalnya kalau di Bengkulu itu tradisi kita ada tari, andun, dodol. Jadi perbedaan tradisi. Ini tradisi dari segi kesenian tarinya. Berarti lebih dari satu suku ya. Ada lagi yang mau menanggapi? Silakan. Dari ini dulu. Saya kan di kesenian itu ada berbagai macam contohnya tari. Tari ini juga yang membuat masyarakat multikultural di Indonesia itu membuat menarik untuk wisatawan atau turis dari mancanegara karena budayanya yang beragam dan unik dari khas masing-masing daerah. Dari sebuah upacara adat itu kita bisa menyimpulkan bahwa setiap daerah itu memiliki suatu acara adatnya tersendiri dan memiliki suatu karakteristik di dalamnya. Dan itu juga berasal dari suatu sejarah atau berasal dari suatu sumber daya alam yang ada di suatu wilayah tersebut. Terima kasih disampaikan Brian. Di situ adalah upacara Bu dari keanekaragaman, ada dari agama Islam ada di situ, ya kan? Kemudian dari apa lagi? Agama Hindu dan yang lainnya. Ini terhadap tokoh agama yang ada di Indonesia. Ada berapa? Sudah paham? Kalau sudah paham, silakan anak-anak ibu bentuk kelompoknya dulu masing-masing ya. Bentuk kelompoknya. Ini ada LKPD, ada lembar kerja peserta didik. Silakan teliti membaca petunjuk yang akan kalian kerjakan.
presentasi ya. Ibu rasa kita sudah mulai presentasi ya. Ibu minta secara sukarela kelompok yang mana yang mau tampil pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai presentasi dari kelompok kami yang sangat kompak ini, ada baiknya melakukan perkenalan. Karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya adalah Ahmad Galibran, saya sebagai moderator. Baik, jadi yang pertama yaitu tentang kesenian dan kebudayaan. Di mana pada kelompok kami memilih suku Sunda, jadi kami akan menjelaskan kesenian dan kebudayaan pada suku Sunda. Yang pertama adalah tari jaipong. Salah satu kesenian khas suku Sunda di Jawa Barat ini yang sangat populer adalah tari jaipong, di mana merupakan jenis tarian tradisional dengan iringan alat musik degung yang mengolaborasikan beberapa jenis gerakan. Kemudian yang kedua adalah wayang golek. Wayang golek hampir mirip dengan wayang kulit, hanya saja memiliki bentuk yang sangat berbeda, di mana dalam pertunjukannya selalu menggunakan bahasa daerah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan pakaian adat yang dari Provinsi Riau. Baju adat Riau umumnya berbentuk longgar dan tertutup, dipengaruhi oleh agama Islam dan budaya Melayu. Pakaian adat Riau yang biasa digunakan perempuan yaitu baju kurung tulang belut, baju kurung kebaya pendek. Dan pakaian adat Riau yang biasa digunakan laki-laki adalah baju cekak musang dan baju teluk belanga. Pakaian adat Riau umumnya digunakan pada acara formal dan acara adat seperti pernikahan. Saya izin bertanya, bagaimana implementasi kebijakan pelestarian budaya dapat mengatasi tantangan modernisasi yang mungkin mengancam warisan tradisional suku Melayu di Riau? Baik, untuk pertanyaan nomor 1 yang pertanyaan dari Cynthia akan dijelaskan oleh Aca kepada Aca, kalian silakan. Baik, sebelumnya terima kasih moderator dan terima kasih juga Cynthia atas pertanyaannya. Jadi Cynthia bertanya bagaimana implementasi kebijakan pelestarian budaya dapat mengatasi tantangan modernisasi yang mungkin mengancam warisan tradisional suku Melayu di Riau. Jawabannya, secara implementasi kebijakan pelestarian budaya yang dapat mengatasi tantangan modernisasi yang pertama itu pendidikan, dalam bidang pendidikan. Pendidikan formal, seperti memasukkan materi budaya Melayu di kurikulum sekolah. Selanjutnya, pendidikan informal, mengadakan workshop, pelatihan, dan seminar tentang budaya Melayu. Dan yang terakhir itu ada media massa, memanfaatkan media massa untuk menyebarkan informasi tentang budaya Melayu. Dan yang kedua itu ada pariwisata, mengembangkan wisata budaya, membangun objek wisata budaya seperti museum, desa wisata budaya, dan festival budaya. Mempromosikan wisata budaya, mempromosikan wisata budaya Melayu secara nasional dan internasional. Kemudian saya izin menambahkan jawaban dari Aca, yaitu dalam bidang teknologi. Memanfaatkan teknologi, menggunakan teknologi digital untuk melestarikan budaya Melayu seperti website, kemudian aplikasi mobile, dan media sosial. Terus mendokumentasikan budaya. Mendokumentasikan budaya melalui bentuk video, audio, dan foto. Kemudian regulasi. Membuat peraturan daerah tentang pelestarian budaya Melayu. Kemudian memberikan insentif kepada masyarakat yang terlibat dalam pelestarian budaya Melayu. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 dari pertanyaan dari Zakira akan dijawab oleh Brian, pada Brian dipersilakan. Nah, untuk pertanyaan nomor 2, Zakira itu tadi menanyakan tentang strategi pelestarian suku Melayu di Riau dalam konteks dinamika geografi dan globalisasi. Nah, untuk pertanyaan itu saya memiliki 2 jawaban, yaitu dalam pendidikan. Itu adalah memperkuat pendidikan bahasa Melayu di sekolah dan komunitas, mempromosikan pendidikan sejarah dan budaya Melayu kepada generasi muda. Lalu mendorong pembelajaran seni dan tradisi Melayu. Lalu yang kedua itu ada ekonomi. Untuk mengembangkan ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu, mendukung usaha kecil dan menengah atau UKM yang mendukung atau yang memproduk produk budaya Melayu dan menciptakan lapangan kerja di bidang budaya. Baiklah, sekarang saya akan menambahkan yang sebelumnya jawaban dari Brian, yaitu media dan teknologi. Yaitu memanfaatkan media massa dan teknologi untuk menyebarkan informasi tentang budaya Melayu. Kedua, mengembangkan konten digital yang menarik dan edukatif tentang budaya Melayu. Selanjutnya, mendorong penggunaan bahasa Melayu di media sosial. Saya izin menambahkan dari Brian dan Raka.
dari bidang pariwisata, yang pertama kita dapat mengembangkan wisata budaya Melayu yang berkualitas. Yang kedua, mempromosikan wisata budaya Melayu secara nasional dan internasional. Yang ketiga, memperdayakan masyarakat lokal dalam pengelolaan wisata budaya. Saya izin menambahkannya. Yang kelima, kepemimpinan. Yang pertama, memperkuat peran kepemimpinan dalam pelestarian budaya Melayu. Yang kedua, mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam pelestarian budaya Melayu. Dan yang ketiga, membangun komitmen bersama untuk melestarikan budaya Melayu. Dengan strategi tersebut, suku Melayu di Riau dapat mempertahankan identitas budaya mereka tanpa mengalami distorsi atau hilangnya nilai-nilai tradisional. Baik, apakah sudah puas sekiranya? Baik, saya akan membacakan hasil kesimpulan dari presentasi kami kali ini, yaitu adalah kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan yang melekat pada bangsa sejak dahulu kala dan merupakan kebudayaan Nusantara yang harus kita pelajari dan dilestarikan supaya kehidupan masyarakat. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Reti selaku guru sosiologi. Kita hari ini akan membahas topik yang sangat relevan dan penting, yaitu masyarakat multikultural. Kami berfokus pada suku Bali. Sebelum itu, izinkan saya mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah kekayaan yang patut kita apresiasi dan dihargai. Di tengah-tengah masyarakat yang kompleks ini, masyarakat kita multikultural. Suku Bali ini memiliki peran yang penting dalam memperkaya keberagaman budaya Indonesia, mulai dari keseniannya, kebudayaannya, adat istiadatnya, makanannya, dan keunikannya. Baik, saya Briliana Elita berdiri di sini sebagai moderator. Saya mengajak kita semua untuk menjaga suasana diskusi yang santun dan terbuka. Selanjutnya, materi keunikan dari suku Bali dipersilakan kepada Farhan. Nah, jadi di Bali, di pulau yang sering kita kenal sebagai pulau yang terkenal di mancanegara, Bali memiliki satu keunikan. Salah satunya ada terdapat pada upacara ngaben. Nah, ngaben sendiri adalah upacara pembakaran mayat atau proses pembakaran mayat pada saat jenazah telah diantarkan. Nah, di sini keunikan ngaben itu terletak pada sistem ngaben itu sendiri. Yang pertama ada ngaben biasa, yang kedua ada ngaben yang menggunakan kasta atau biasa disebut dengan pelobon. Kemudian ngaben itu juga memiliki wadah yang unik atau bentuk yang unik. Yang pertama, wadah yang terbentuk dari pura kecil dan memiliki hiasan di atasnya. Dan yang kedua, itu adalah wadah yang memiliki bentuk yang serupa seperti bukit atau yang meningkat seperti itu. Sehingga ngaben sendiri termasuk upacara yang unik karena mayat yang sebelum dibakar itu diantar terlebih dahulu menggunakan wadah yang telah disebutkan tadi. Yang pertama menggunakan pura kecil, yang kedua menggunakan bentuk seperti bukit. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Keisha Safira Adene dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, setelah kita ketahui bahwa di Bali merupakan provinsi yang banyak turis luar negeri. Nah, bagaimana strategi kita untuk melestarikan budaya Bali kepada orang-orang turis tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan kepada Keisha. Bagaimana strategi untuk melestarikan budaya Bali kepada para turis? Jadi kita itu bisa menggunakan strategi dengan cara memberikan edukasi berupa informasi dengan media seperti brosur, papan informasi ataupun panduan wisata. Selanjutnya juga bisa dengan cara menyelenggarakan kesenian atau budaya tradisional dari Bali. Misalnya itu di Bali itu seringnya pertunjukan tari kecak. Nah, itu termasuk ke dalam salah satu melestarikan budaya Bali kan. Dan yang terakhir itu juga bisa dengan cara mendorong para turis untuk membeli ataupun menggunakan produk-produk lokal yang dibuat oleh para pengrajin Bali. Misalnya kayak membeli buat oleh-oleh biar dikenal gitu. Izin menambahkan, menurut saya menyambung yang ini tadi tentang media sosial. Di zaman digital ini kita bisa mengembangkan teknologi yang mempermudah wisatawan untuk mengetahui informasi yang ada di Bali. Contohnya seperti membuat platform online. Selain itu, kita bisa mengadakan festival yang mencampur antara kebudayaan tradisional dan modern. Terima kasih. Saya izin menambahkan, kita juga bisa menerapkan peraturan yang mewajibkan hotel dan restoran untuk menampilkan informasi tentang Bali. Kita juga bisa menetapkan aturan yang melarang wisatawan atau turis-turis untuk melakukan tindakan yang tidak menghormati kebudayaan Bali. Kita juga bisa memberikan sanksi bagi wisatawan yang melanggar peraturan dan adat istiadat Bali. Baik, itulah sesi tanya jawab kita berakhir. Saya ingin menyampaikan kesimpulan yang kita dapat. Mari kita terus
dan mengajak teman-teman semua, mari kita terus menjaga semangat kerjasama dan saling mengerti dalam menghargai perbedaan budaya di tengah-tengah masyarakat yang memiliki keberagaman ini. Dengan begitu, kita dapat membangun fondasi yang kuat untuk keberlangsungan, harmoni, dan kemajuan bersama. Baik, berakhirlah diskusi kita pada hari ini. Saya moderator berterima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Jadi berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai multikultural masyarakat, yaitu mengenai tentang suku Betawi. Yang ketiga, roti buaya. Roti buaya merupakan inspirasi dari tingkah buaya yang hanya kawin sekali seumur hidup mereka. Yang keempat, lenong. Lenong adalah kesenian teater tradisional rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Yang kelima, tradisi bikin lume. Merupakan upacara yang dilakukan oleh masyarakat Betawi sebagai bentuk syukuran saat hendak membangun rumah. Baik, terima kasih kepada Zakia. Selanjutnya, pemaparan materi akan dibacakan oleh Aura. Kelas selanjutnya adalah makanan khas. Yang pertama, makanan khas dari Betawi yaitu soto Betawi. Yang kedua, kerak telur. Yang ketiga, semur jengkol. Yang keempat, gabus pucung. Yang kelima, sayur babanci. Dan yang terakhir itu ketoprak. Baik, terima kasih pada Aura. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lutfi. Selanjutnya adalah keunikan suku. Pertama itu ada tanjidor. Tanjidor adalah salah satu kesenian musik yang berasal dari Betawi yang dimainkan secara berkelompok atau grup. Biasanya dipentaskan di pernikahan, peringatan hari besar, dan arak-arakan ondel-ondel. Selanjutnya itu adalah ondel-ondel. Dikenal sebagai boneka raksasa yang diarak keliling kampung. Arakan dilakukan sebagai mengusir roh jahat pada masyarakat Betawi. Baik, terima kasih kepada Lutfi. Saya Fitriya Karima Zahra dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana peran seni dan makanan tradisional dalam memperkuat identitas budaya suku Betawi? Masih. Di masyarakat suku Betawi memiliki banyak adat istiadat ataupun tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang. Salah satunya yaitu adat istiadat dalam pernikahan yang selalu membawa roti buaya sebagai simbol. Namun ada istiadat tersebut pada zaman sekarang sudah jarang sekali dilakukan dan hampir punah. Nah, menurut kalian apa penyebab kepunahan dari tradisi tersebut? Perubahan sosial dan budaya yang terjadi akibat modernisasi dan globalisasi dapat mengakibatkan pergeseran nilai-nilai tradisional. Yang kedua, urbanisasi. Masyarakat suku Betawi mengalami urbanisasi, cenderung terpengaruh oleh gaya hidup perkotaan yang lebih modern. Mereka memiliki kekayaan budaya yang khas dan beragam. Meskipun demikian, tantangan dalam menjaga identitas budaya mereka tetap ada di tengah arus globalisasi dan modernisasi. Pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan upaya bersama untuk memelihara keberagaman masyarakat multikultural, termasuk ada suku Betawi. Demikian presentasi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kalian sudah mempresentasikan ya pembahasan kita di kegiatan 5.3 tentang keanekaragaman suku bangsa ya. Ibu minta dari keseluruhan yang sudah tampil tadi, Ibu minta dari kelompok kalian untuk menyimpulkan hasil akhir dari kelompok secara keseluruhan. Silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Kenalkan, saya Yohana Sania Bipanya Sanusia, perwakilan dari kelompok 4 akan menyimpulkan keseluruhan hasil presentasi kita pada pagi hari ini. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman baik dari suku, agama, ras maupun adat istiadat. Dengan adanya keanekaragaman mampu melahirkan masyarakat multikultural yang hidup berdampingan dengan damai. Kehidupan di Indonesia pun menjadi tidak monoton karena dengan banyaknya perbedaan Indonesia semakin menjadi kaya dan menarik. Maka dari itu, penting bagi kita untuk dapat selalu menerapkan sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama dalam keberagaman multikulturalisme di Indonesia. Ya, terima kasih. Kita kasih apresiasi. Baik, kita akan berikan pengamatan sedikit ya dari hasil yang kalian presentasikan tadi di depan. Nah, itu yang harus paling utama kalian menerapkan yaitu tentang nilai-nilai multikultural ya. Yang
mana kita mengingat bahwasanya bangsa Indonesia dikatakan sebagai masyarakat multikultur, itu adalah masyarakat yang majemuk ya. Nah, baik itu sekedar penguatan. Nah, Ibu minta kalian melakukan refleksi. Yang pertama, refleksi terhadap apakah kalian suka belajar sosiologi, ya, bagaimana kalian perasaan kalian ya dalam mempelajari materi sosiologi. Kemudian Ibu minta refleksi, langsung refleksinya tentang materi pembelajaran kita hari ini. Ibu minta kepada Ananda, ya, Dian silakan lakukan refleksi diri. Ada Dian, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena masih dari Cina dari kelompok 2, mewakili teman-teman yang lain untuk memberikan refleksi terkait pembelajaran kita sosiologi pada hari ini. Dimana kami tentunya merasa senang dengan pelajaran sosiologi hari ini, yaitu mengenai tentang multikultural. Karena kenapa? Yang pertama, dengan adanya pembelajaran multikultural ini kita dapat mengetahui tentang suku dari suku lain, kemudian agama-agama lain, budaya lain. Kemudian kita juga telah berhasil mencapai tujuan kita pada hari ini, yaitu tentang menganalisis, mengidentifikasi, dan mempresentasikan. Hal tersebut membuktikan bahwa pencapaian pembelajaran kita hari ini telah berhasil, dan tidak hanya itu, kita juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga pembelajaran sosiologi terasa menyenangkan. Selain itu, tentunya kami juga merasa senang karena dengan adanya pembelajaran sosiologi tidak bersifat monoton, di mana kami telah melakukan SPG terlebih dahulu. Dengan hal tersebut, kami merasa bahwa pelajaran sosiologi terasa sangat menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, untuk minggu depan kalian kerjakan pekerjaan rumah ya, buku sosiologi halaman 195 sampai 202 ya. Nah, itu uji capaian ya pembelajaran. Nah, kemudian untuk minggu depan kita lanjutkan materi baru kita tentang penelitian sosial ya. Ibu rasa cukup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan ya. Kemudian Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.